ngasih fasilitas ya untuk musafir. Terutama apa namanya ya driver yang ngantuk atau apa gitu kan. Ada bisa istirahat di situ gitu. Jadi kalau mau baca ya Pak ya ada Iya, perpustakaannya ada buku ya. juga di situ. Wajar ya, Pak, ya. Wajar menurut saya gitu loh. Tetapi mendoktrin orang lain untuk ikut serta, nah itu ya. Iya. Apakah dia mutawatir, apakah Hasan, sampai sejauh masih pemahaman hadis, Iya, mudah iya. amat gitu menyatakan A, B gitu. Iya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi bersama kami di podcast Cermat Cerita Masjid. Tepatnya kita ngobrol santai seputar dunia kemasjidan dan bagaimana masjid menjadi pusat peradaban umat. Alhamdulillah kita memasuki hari yang baru masih di bulan Syawal ya Pak ya. Alhamdulillah. Kita belum lama dari bulan suci Ramadan ya Pak ya. Semoga semangat bulan suci masih terus ya kita bawa sampai hari ini. Alhamdulillah saya tidak sendirian tentunya teman-teman semua. Saya telah didatangi oleh bintang tamu spesial kita, seorang ketua takmir Masjid Jami As-Sa'adah. Iya. Telah hadir bersama kita Bapak Imam Setiawan, Sarjana Agama. Ya, Assalamualaikum betul. Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya. Baik. Alhamdulillah sudah berkesempatan ya hadir di podcast kita di Sentra Masjid ini ya Pak ya. Alhamdulillah. Gimana Pak perjalanannya ke sini? Aman? Aman. Alhamdulillah. Ketua takmir masjid ya Pak ya, Ya. di Masjid Jami As-Sa'adah Tanjung Karang Pusat. Ya. Oke, berarti gak jauh-jauh dari Masjid Taqwa Pak? Takwa nggak jauh. Nggak jauh ya, Nggak jauh. masih dekat, masih Iya. sekitar situ ya Pak Iya, ya. masih Alhamdulillah. Kemarin udah datang juga, alhamdulillah Udah dari datang Masjid juga. Taqwa. Sekarang tetangganya ya Pak ya. Tetangganya. Di Masjid Jami As-Sa'adah. Alhamdulillah telah hadir Bapak Imam Setiawan ya. Kalau boleh tahu udah dari kapan Pak menjadi ketua di Masjid Jami As-Sa'adah? Ketua dari tahun 2010 itu saya ketua. Sebelumnya saya sekretaris dari tahun 1997. 97. Iya. Jadi sekretaris saya itu 13 tahun. Kemudian ketua 15 tahun. Udah 15 tahun ini ya Pak ya. Jadi 28 tahun yang aktif di masjid itu. Masya Allah. Berarti emang lahir di situ ya Pak ya, di Tanjung Lahir Karang besar ya, Pak ya? juga di situ. Ya. Alhamdulillah. Berarti sudah mungkin dari awal masjidnya udah aktif menjadi jamaahnya Pak ya. Iya. Tahun berapa Pak Masjid Jami As-Sa'adah berdiri? Kalau Masjid sejarahnya nih Pak ya. sejarahnya. Kita mulai dari awal berdiri masjid atau kita mulai dari suraunya. Iya. Oh dari Dari surau awal. dulu. Dari surau. Oke. Nah, dari awalnya itu memang itu surau, tempat-tempat ngaji biasa. Kemudian itu sejarah yang saya pahami sekitar tahun 1959 itu musola. Udah berubah jadi Nah, musola. berubah musola. Nah, kemudian tahun 81 itu berubah menjadi masjid karena kebutuhan jamaah gitu ya, sudah banyak. Sudah ramai ya Pak. Sudah ramai kebutuhan jamaah. Tahun 81 dibangun masjid. Nah, kemudian di tahun 2018 awal mula perencanaan. 2019 awal itu kita sudah mulai renovasi masjid. Kita bangun lantai 3 gitu loh. 3 lantai 3 ya Pak. lantai, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti emang cukup ramai ya orang-orang singgah ya Pak ya. Cukup ramai. Alhamdulillah. Untuk biasanya ya masih deket-deket stasiun ya Pak ya. Jadi Ya. singgah ya Pak ya, itu Ya. istirahat di Masjid Jami As-Sa'adah ini ya. Alhamdulillah. Oke, itu ya dari sejarahnya. Awalnya masjid ini merupakan surau ya teman-teman. Tahun 59 ya Pak ya. Kurang lebih tahun 59. Jadi musola. Jadi musola. Cukup lama, habis itu tahun 81 ya Pak ya. 81. Cukup lama ya. Cukup lama. Baru bisa menjadi masjid ya. Iya. Awalnya emang belum 3 lantai ya Pak ya. Belum. Masih gimana dulu Pak kondisinya? Kondisinya kita masih sering kena banjir karena agak di bawah gitu kan. Kemudian sebelum tahun 2018 itu sempat kita bangun bagian belakang. Iya. Tingkat bagian belakang kamar mandi.
untuk nampung jamaah. Ternyata emang nggak nampung juga. Nggak nampung juga. Terutama Idul Fitri itu ya. Iya, Idul Fitri nggak nampung. Udah otomatis nutup jalan itulah. Gitu. Jadi mau tidak mau ya kita itu ya dibangun. Ya. Dibangun. Kalau boleh tahu dari mana Pak dana membangunnya? Apakah dari kas masjid ataukah ada wakaf yang hadir? Kas masjid sebetulnya sangat kecil persentasenya. Sedikit. Dengan jumlah yang yang dibutuhkan ya. Sangat. Itu kita dana itu sekitar hanya 270 kalau nggak salah waktu itu ya. Iya. Sementara bangunan udah miliaran. Miliaran ya Pak ya. Nggak nutup ya Pak ya. Ya, artinya memang dari beberapa teman-teman kita yang sudah berhasil donatur, dalam artian bukan donatur tetap ya, bukan donatur tetap, artinya para dermawan aja. Dan sempat juga itu dibantu dengan pemerintah kota. Pemerintah kota bantu kita itu senilai 500 juta rupiah. Kita terbantu, dan pribadinya pejabat pada saat itu 600 sak semen. Gitu. Jadi langsung memberikan materialnya Pak ya. Gitu. Oke. Alhamdulillah bisa dibantu oleh pemerintahan kota ya Pak. Iya, dari Pak zaman Pak Herman HN waktu itu. Pak Herman. Iya. Masya Allah. Tahun 2018 ya Pak ya. 2019. 19. Iya. Belum lama ya Pak ya, baru 6 tahun ternyata. Iya, baru 6 tahun. Baru bisa menjadi megah ya, 3 lantai ya Pak ya. Masya Allah. Terus juga itu tadi sejarahnya dan juga ya perjalanan ya Pak ya. Dari dulunya emang masih bangunan kecil mungkin ya, belum bisa menampung banyak jamaah. Iya. Sekarang sudah bertransformasi menjadi masjid yang megah ya, 3 lantai tadi. Alhamdulillah. Tentunya tujuannya juga untuk bisa menampung dan menyamankan jamaah ya Pak ya, jamaah yang hadir dari berbagai daerah kalau bisa diomongkan ya Pak ya, karena bukan dari Bandar Lampung ya, biasanya kalau dekat stasiun bisa dari mana-mana tuh ya Pak ya, tempat transit, tempat istirahat. Iya sama kurang lebih seperti Masjid Taqwa ya Pak ya, Masya Allah. Itu tadi ya. Nah juga tentunya dibarengi ya dari masjid yang megah, tentunya program masjidnya juga harus itu ya Pak ya, megah juga ya Pak ya. Insyaallah. Jadi yang pertanyaan selanjutnya Pak, yaitu tentang program-program di dalam masjid ya Pak ya. Mungkin kemarin belum lama ini ada bulan suci Ramadan ya Pak ya. Nah kira-kira apa aja tuh Pak pas bulan Ramadan kemarin programnya? Program Ramadan kemarin yang pasti kita penyaluran zakat fitrah, zakat mal. Ya itu baik berupa beras ataupun berupa uang. 10 hari terakhir ya Pak ya? Ya. Nah kemudian juga di tahun ini kita tahun ini ya. Tahun-tahun sebelumnya kita ngadakan Nuzul Quran. Nuzul Quran itu ya kita semacam ada motivasi hadiah lah bagi yang khotam-khotam. Khataman ya Pak ya. Khataman yang pada khotamnya itu 17 Ramadan. Jadi kan mereka termotivasi gitu loh. Ketika dia rapat, ketika dia tamat khotam baca Quran, kita berikan motivasi gitu loh. Oh ini hadiahnya. Ada hadiahnya. Iya. Biasanya mungkin yang ikut anak-anak ya Pak ya. Mas justru ibu-ibu ya, ibu-ibu juga ikut. Ibu-ibu juga ikut. Anak-anak ibu-ibu juga ikut itu. Semua kalangan ya Pak ya. Iya. Lomba-lomba ya. Iya. Masya Allah. Kalau yang ada hadiahnya semangat ya Pak ya. Itu Nuzul Quran. Nuzul Quran. Ya, ada lagi Pak? Untuk di 10 Muharram kita rutin, kita santunan anak yatim piatu. 10 Muharram kita rutin. Kalau mungkin di masjid-masjid lain mengadakannya itu tahun baru Islam, Masehi, dia Hijriah dilaksanakan pada 1 Muharram. Kita emang sudah rutin, udah berapa puluh tahun kita 10 Muharram itu. 10 Muharram. Pas 10 Muharram itu kita santunan anak yatim. Jadi kita santunin, kita kasih baju, kemudian kasih sedikit bingkisan dan juga transport uang gitu. Kita kasih sama mereka gitu. Itu panti asuhan yang di sekitar masjid ya Pak, atau dari mana-mana Pak? Itu bukan dari panti asuhan. Kita memang ada beberapa anak yatim di sekitar kita. Oh, internal. Internal kita, dan ada beberapa juga anak yatim di wilayah pondok pesantren yang memang dia nggak mampu. Jadi kita langsung turun dan pembagiannya orang tuanya hadir gitu loh. Hadir orang tuanya gitu. Iya.
ya memberdayakan sekitar dulu ya Pak ya. Iya. Masya Allah. Itu bulan Muharram ya Pak ya. Biasanya kalau di itu bulan puasa kemarin Pak, apakah ada bukbernya Pak? Oh, rutin. Kalau bukber kita rutin. Bahkan kalau pas lagi rame ya sahur bersama kita. Biasanya iktikaf tuh Pak. Iktikaf juga iya. Jadi yang pasti buka puasa bersama kita full. Memang kita jadwal. Ada yang itu berarti ya Pak, ada yang biasanya tetangga-tetangga yang bawa jadi bukaan. kita buat jadwal iftarnya gitu kan. Jadwalnya kita buat, kemudian yang memberikan takjil siapa-siapa sehingga nggak bertumpuk. Waktunya dia sepi ya sepi nanti kan, waktunya dia rame ya rame. Makanya kita jadwal supaya rata gitu. Ya tetap ada ya Pak ya, bukber terus juga sahur kalau rame ya Pak ya. Kalaupun itu rame kita adakan kita adakan Masya Allah. Tadi nuzulul Quran terus juga ada ya penerimaan zakat tadi ya Pak ya. Oke. Itu tadi yang di khusus bulan suci Ramadan yang baru saja kita lewati ya Pak ya. Bulan Ramadan. Nah sebentar lagi ada Idul Adha Pak. Lebaran haji kurban ya. Biasanya kalau di Masjid As-Saadah ini berapa Pak? Kambing atau sapi? Untuk di tahun ini kita belum bisa diprediksi untuk tahun ini ya. Untuk tahun ini, tapi untuk kebiasaan kita paling minimal itu berupa kambing itu 20 ekor itu udah paling minimal itu. Udah pasti itu ya. Udah pasti. Nah, karena 2 tahun ini kita nggak sementara ini itu nggak berjalan program tabungan. Nah, itu bukan arisan tabungan kita. Biasanya tabungan buat sapi tuh Pak ya. Nah, tabungan itu kita kadang bisa 6 sapi gitu kan, 4 sapi. Kita pernah sampai sapi itu 6, kemudian kambing sampai 50 lebih itu. Pernah seperti itu kan. Artinya memang sudah bisa kita prediksi karena ada program tabungan. Nah, kemarin karena sesuatu dan lain hal diawali juga dengan Covid kemarin gitu ya. Kita kesulitan untuk untuk menabung. Ngumpul jamaah ya. Sementara ini istirahat, keterusan gitu loh. Tapi insya Allah berjalan lagi. Mudah-mudahan berjalan lagi ya Pak ya, biar semakin udah terprediksi. Oh berarti tahun ini 6 sapi. Iya. Gitu ya. Oke. Tapi tahun ini apakah sudah berjalan lagi Pak? Untuk tahun ini yang belum berjalan. Belum jalan lagi. Iya. Tapi kita di tempat kita itu untuk hewan kurban kambing itu pada umumnya nggak kurang dari 20. Udah banyak juga Pak ya, Masya Allah. Ya. Tapi tahun kemarin juga mungkin belum yang nggak ada tabungan tetap ada tapi ya Pak. Ada. Iya. Ya tetap berjalan ya untuk program kurban minimal 20 kambing ya teman-teman. Ya udah banyak sebenarnya itu ya Pak ya, bisa membagi-bagi ya untuk masyarakat sekitar yang membutuhkan tentunya. Terus juga apakah kalau program lainnya Pak, apakah ada kajian rutin ataukah ada biasanya bagi-bagi beras kalau masjid-masjid lain tuh Pak? Kalau untuk bagi beras ataupun sembako ataupun lainnya untuk tahap sekarang ini masih kita belum, karena memang posisi keuangan kita. Posisi keuangan kita masih fokus ke renov, masih ada beberapa yang kita renovasi. Yang 3 lantai tadi. Iya. Karena kita baru kemarin kan baru pelunasan juga dengan sentra masjid. Itu satu diantaranya karpet kan. Masya Allah. Kemudian kita mau ada nanti toilet kita mau buat juga. Artinya banyak lagi ya Pak ya. Iya gitu. Jadi untuk yang situ sementara kita dijadikan dulu, dipending dulu gitu ya, tahan dulu ya. Kemudian nanti suatu ada. Itu untuk program sosialnya. Kalau untuk kajian-kajian kita pengajian rutin malam Senin. Pada maghrib. Kemudian untuk ibu-ibunya itu di hari Sabtu. Kalau malam Senin bapak-bapak. Tapi ada juga pengajian khususnya malam minggu kedua. Minggu kedua itu di malam Kamis. Setiap satu Jumat, setiap satu pekan sekali itu kita kajian surah hikam. Jadi akbarnya lah gitu. Akbarnya lah misalnya ya. Dengan ustadz yang berbeda gitu loh. Biasanya dapat makan-makan tuh Pak? Kalau masalah makan tuh tergantung jamaah. Kalau jamaah lagi semangat ada makanannya.
banyak makanannya. Tapi kalau snack udah insya Allah. Snack minimal ada ya Pak Iya, ya? kalau snack kopi ada. Masya Allah. Ya minimal ya Pak ya, biar menarik gitu ya jamaah. Siapa tahu kan kalau misalnya jamaah ngerasa kurang ya mereka yang donasi gitu ya. Ya. Gitu. Oke. Tapi itu yang rutin malam Senin tadi ya Pak ya? Malam Senin. Bapak, Iya. ibu-ibu malam. Ibu-ibu hari Sabtu siang. Iya. Oh, Sabtu siang. Kalau anak-anak rutin Pak, TPQ, TPA. Nah, gitu? TPQ untuk sementara ini baru dipegang satu orang. Karena memang kembali kita ada beberapa program yang saat ini stagnan. Ya, program ini ya. Karena kemarin ada apa sesuatu dan lain hal. Memang TPQ itu mau kita hidupkan lagi. Kan ada rismanya gitu kan ya. Kita hidupkan lagi. Iya. Termasuk perpustakaan. Ya. Nah, kita memang tempat udah kita siapkan perpustakaan itu. Buku-buku sudah ya, ada, Pak? buku-buku ya masih minim, tapi masih kita cari ya. Iya. Dan memang sengaja kita program di lantai dasar itu ada basement. Kan sebagian untuk parkir. Basementnya di bawah berarti, Pak? Di bawah. Oh, kemudian juga dia untuk tempat istirahat musafir. Iya. Termasuk di situ ada ruang kantor dan perpustakaan. Gitu. Kantornya untuk sekretariat biasanya Pak. Sekretariat gitu loh. Iya. Kita sekretariat jadi ngasih fasilitas ya untuk musafir. Terutama ya driver yang ngantuk atau apa gitu kan. Ada bisa istirahat di situ gitu. Jadi kalau mau baca ya Pak ya ada ada buku ya. Juga di situ. Buku aktif ada. Terus. Iya. Ya, cukup menarik ya kalau jarang ya Pak ya masjid yang ada menyediakan kalau mungkin tempat istirahat mungkin ada ya Pak, tapi perpustakaan ini ya Pak ya. Emang dari udah lama Pak adanya ruangan untuk perpustakaan apa emang baru direncanakan? Ruang perpustakaan yang dulu ada, dari hanya dulu kan fasilitasnya kan kecil, sempit. Nah, ini diperluas sekarang Pak? Sekarang diperluas. Artinya untuk tempat baca bisa, untuk naruh buku ya bisa, tidur-tiduran juga bisa di situ. Nah, iya. Ya kan itu cukup bermanfaat ya Pak ya, bisa sambil baca ya Pak ya. Mungkin kalau menarik minat anak-anak kan kita bisa ada buku bacaan anak-anak gitu ya Pak ya, Masya Allah. Jadi emang udah dibiasakan gitu ya, ke masjid tuh bukan habis sholat bisa istirahat, bisa sambil baca buku ya Pak ya, Masya Allah. Itu ya cukup baru ya Pak mungkin ya perpustakaan ini ya. Iya, artinya perpustakaan itu belum maksimal gitu loh, belum maksimal, masih terus kita upayakan lebih meningkat lagi gitu. Mungkin bisa itu Pak ya, diumumkan mungkin siapa tahu ada tetangga-tetangga yang mungkin bukunya kebanyakan semua ya Pak ya. Iya. Bisa mendonasikan bukunya untuk bahan bacaan ya di Masjid Jami Asada. Masya Allah. Itu ya cukup menarik ya tentang perpustakaan tadi, terus juga ada tempat beristirahat ya Pak ya. Nah, itu kan ada 3 lantai, ada basementnya juga tadi ya. Di basement itu Pak ya, berarti basement. Ruangan tadi ya. Berarti untuk parkir juga di basement. Parkir, tempat wudhu, kemudian rest area mini lah ya. Mini lah ya. Kemudian sekretariat dengan perpus di bawah. Di lantai dasar di basement itu ya. Lantai 2 itu. Lantai itu udah spesial sholat. Ya. Jadi udah nggak ada kegiatan lain selain sholat di situ. Jadi betul-betul khusyuk lah di situ kan. Di lantai 3. Lantai 3 itu untuk jamaah yang nggak ketampung di lantai 2 bisa ke atas itu. Iya. Jadi udah kita persiapkan sama kita. Iya, mungkin biasanya pas hari Jumat, hari Jumat juga kadang sampai ke atas. Hari Jumat juga. Iya. Oh, berarti bapaknya cukup banyak ya Pak? Cukup banyak. Oke. Kalau Idul Fitri ya mungkin lah ya Pak ya. Biasa ya rame ya Pak ya. Idul Fitri, Idul Adha ya. Iya. Bisa nyampe full itu ya Pak ya, lantai 3-nya juga. Sampai bawah udah ketemu, cuman sampai basement. Iya. Cuman bedanya kalau waktu sebelum dibangun itu tutup jalan. Nutupin jalan. Ya kalau sekarang udah enggak lagi gitu loh. Karena udah luas gitu loh. Iya. Berubah ya Pak ya, berarti jamaahnya biasanya ke jalan-jalan ya Pak. Iya. Sekarang sudah bisa ditampung di lantai 3-nya ya Pak. Sudah bisa. Oke. Masya Allah. Berkembang ya Pak ya setiap. Alhamdulillah. Iya. Pak Imam sendiri yang merasakannya Pak ya, yang membuat jadi 3 lantai ya Pak ya, Bapak sudah menjadi ketua ya. Iya. Dari tahun 2010 ya Pak ya. Iya. Nah dari sebelum Bapak menjadi ketua
sekretaris dulu ya Pak Sekretaris. ya. Dari tahun 97. 97. 13 tahun tadi ya Pak ya. Iya. Nah, itu emang sudah ada progres terus Pak tiap tahunnya atau ada pembangunan walaupun sedikit-sedikit. Apa emang pas 2018 itu aja Pak baru pembangunan Tahun besar-besaran? 2014 itu kita pelebaran kamar mandi Oh, di bagian belakang. Kemudian tempat wudhu juga kita tambah di bagian belakang. Iya, iya. Dan di bagian belakang itu ada ratel L, ruang L, kita pakai untuk tambahan jamaah. Itu yang disebut tadi itu nggak ketampung juga, Iya, iya. sehingganya kita harus mau nggak mau gitu loh. Berarti emang ada progres ya Pak ya. Iya, Berapa iya. tahun sekali itu ya ada pelebaran atau Iya. ada pembangunan lagi Iya. ya Pak ya. Tapi yang buat 3 lantai itu 2018 yang cukup besar-besaran ya Pak ya. Ya, 18-19 itu udah mulai kita bangun. Bangun 3 lantai ya Pak. Iya. Masya Allah. Itu tadi ya. Terus juga tadi ngomongin beli karpetnya di sini ya Pak ya. Iya. Alhamdulillah. Itu udah full Pak apa sampai lantai ketiga juga? Udah full, awal full. Itu pun satu berkah kepercayaan dari sentral masjid sama kita. Iya. Ada program gelas dulu ya Pak ya, bayarnya Iya, nanti. Masya iya Allah. itu. Jadi Ya, itu satu berkah juga untuk kita. Artinya dimudahkan ya Pak. mudah lah itu untuk kita gitu. Membayar ya, Masya Allah. Karpetnya karpet lokal Pak apa Turki? Yang Turki. Turki dong. Iya, udah nggak cocok kita. Masya Allah. Iyalah masjid gede apa ya dekat stasiun. Kalau dilihat orang kan, wah, Masya Allah itu ya. Iya. Cukup menyamankan jamaahnya dari karpet ya minimal ya Pak ya, Iya. Masya Allah. Terus juga, nah tadi kan kita udah bicara tentang programnya Pak ya. Iya. Tadi ada ibu-ibu di malam di hari Sabtu siang ya Pak ya, Iya, kajiannya rutin tiap Iya. minggu. Kalau bapak-bapak itu di malam Senin. Iya. Terus juga TPQ mungkin belum berjalan lagi ya Pak ya. Iya, tapi kita upayakan tetap jalan kan itu butuh gitu loh. Iya, karena anak-anak banyak Iya, mungkin ya Pak ya. iya, itu butuh. Tetap nanti pada waktunya itu harus berjalan lagi gitu loh. Iya. Masih diusahakan terus ya Pak ya. Iya. Nah, kalau untuk anak mudanya Pak, apakah udah ada kegiatan rutin ataukah masih gimana? Anak muda dengan anak-anak sama. Artinya Lisma dengan anak itu masih stagnan untuk sementara ini gitu loh. Stagnan sementara ini. Artinya aktivitasnya sebatas sholat, kemudian ikut pengajian ke bapak-bapaknya gitu. Dia bergabung gitu loh. Gabung-gabung ya, Pak ya? Bergabung untuk Iya, sementara iya, ini. Iya. Jadi kita kita rencanakan kaderisasi seperti untuk marawis itu anak tuh ya, Hadroh ya, Pak. hadroh itu tuh udah kita programkan kaderisasi, kemudian untuk belajar baca Quran yang baik gitu, udah kita Tahsin ya Pak. tahsin udah kita siapin sama kita, tinggal memang nunggu waktu aja kapan ini gitu. Ya, mungkin sama kesadaran dari anak mudanya juga ya Pak. Iya, ya. iya, Ke masjid iya. mungkin agak susah di zaman Iya, sekarang ya, iya. karena ya lebih sering main gadget ya Pak, main Iya, HP nih Pak betul, ya. betul itu. Kalau misalnya anak mudanya banyak mungkin mau ke masjid ya bisa berjalan mungkin Iya, ya, Pak iya. ya. Masya Allah. Kita doakan terus ya Pak ya. Insyaallah, amin, Semoga, amin, ya, amin, kita doakan mungkin anak muda di Amin. seluruh Bandar Lampung ini khususnya Iya, ya Pak. insyaallah. Seluruh Indonesia, seluruh dunia Amin. bisa untuk kembali ke masjid ya, untuk Amin. meramaikan Amin. dan memakmurkan masjid gitu Amin, ya. Amin. Itu tadi untuk kegiatan-kegiatan ya Pak ya, ada Iya. bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak dan remaja. Iya. Nah, tadi program sosialnya masih sama Pak ya, masih Iya. berjalan ya, Iya. masih ingin renov ya Pak ya. Iya. Iya. Itu renovnya udah tinggal finishing atau masih cukup banyak Pak yang direnov? Kalau untuk toilet itu dari awal kita buat baru. Di lantai 3 tuh Pak ya? di lantai dasar. Lantai dasar. Oke. Sengaja kita buat baru di lantai dasar gitu kan. Karena memang itu sangat perlu betul gitu loh. Karena kita mau pindah dari tempat yang lama itu nggak mungkin lagi untuk di situ gitu loh. Iya. Jadi yang tempat lama itu kita Kenapa buat Pak, tempat lamanya Pak? bersama dengan orang wudhu. Oh. Terlalu dekat gitu loh. Jadi mau kita pisah sama kita biar agak jauh. Kurang nyaman juga ya Pak, Iya, mungkin agak bau ya. betul gitu. Jadi kita mau buat baru. Itu rencana kita memang itu harus ada. Harus ada toilet itu, toilet untuk wanita dengan prianya. Iya, dipisah ya Pak ya. Dipisah sama kita. Nah, itu tadi ya tentang
renovasi dulu ya Pak. Iya, Nanti iya. setelah renovasi bisa diaktifkan lagi ya kegiatan-kegiatan sosialnya Pak ya. Memang harus aktif itu. Iya, iya, iya. Tapi biasanya apa Pak kalau sebelum renov ini ada program apa Pak kalau untuk sosialnya? Kalau untuk sementara ini belum, karena kita untuk Yang sebelum renovasi ini Pak? sebelum renovasi, yaitu santunan anak yatim kita tetap berjalan. Iya. Tapi kalau santunan anak yatim itu sebelum renov sesudah renov tetap ada, tetap ada. Kemudian di Idul Adha, di Muharram, santunan doa pada anak yatim. Iya, iya, Ya iya. kita ada di situ. Iya Pak, masih santunan ke anak-anak yatim ya Pak Iya. ya. Masya Allah. Oke. Itu tadi ya di tentang pembinaan sosial, program sosial masih ya alhamdulillah, tapi yang masih bertahan yaitu santunan tadi ya Pak ya. Iya, iya. Terus juga ini ada pertanyaan lagi Iya. tentang toleransi antar umat beragama. Apakah memang kalau di masjid itu dekat dengan rumah ibadah agama lain atau jauh Pak? Jauh tempat kita. Cukup Cuman jauh ya, memang sebagian ada warga yang non Muslim. Warga non Sebagian non Muslim, karena kita ada di situ hotel, kemudian ada beberapa perkantoran gitu kan di situ. Ya di itu ya Pak ya, di pusat kota Iya, lah Pak pusat ya. kota, pusat kota. Jadi itu gimana Pak kalau ada jamaah atau ada orang-orang yang berbeda agama tetap di itu Pak apa terus di sapa atau gimana Pak dari peran masjid ini sendiri? Oh, kalau di tempat kita malah rukun. Rukun ya. Rukun tempat kita. Alhamdulillah. Rukun. Bahkan dalam hal misalnya ada apa yang meninggal ya, ada kematian, mereka pun non Muslim sudah hadir kadang gitu. Ketika mereka juga sakit kita jenguk. Masya Allah. Gitu. Jadi artinya cukup kok toleransi kita. Toleransi Cukup kita. beragamanya. Kontak tahun kita cukup kok. Iya. Alhamdulillah Pak ya untuk ya berdampak lah ya Pak ya. Iya, orang-orang masyarakat sekitar terhadap orang-orang yang berbeda agamanya, Iya, tapi tetap di itu ya Pak ya di silaturahminya Pak ya. Iya, silaturahmi cukup. Masya Allah. Mereka arisan ikut, gitu. Arisan. Iya ikut. Iya. Jadi tetap komunikasi dan sosialnya itu ke seluruh masyarakat ya, Iya, tidak iya. memandang agama. Iya. Pak ya. Masya Allah. Itu tadi ya tentang Masjid Jami As-Sa'adah. Nah, kalau dari Pak Imam ya, Pak Iya, Imam iya, ini sendiri lahirnya di Tanjung Karang ya Pak ya, Iya, tahun 74? 74. 74 ya. Ini ada CV-nya Pak ya. Masya Allah tadi dikirim ya. Pendidikan di Fakultas Syariah ya. Iya. Dulu namanya IAIN. IAIN, kalau sekarang UIN. Jadi UIN Raden Intan. Sekarang alhamdulillah selain menjadi ketua takmir menjadi penghulu. Iya. Widih, Masya Allah Pak. Di Lampung Selatan tapi ya Pak. Lampung Cukup Selatan. jauh ya Pak ya. Ya relatif dibilang jauh. Kalau kita buat enjoy dekat kok. Dekat aja. Itu kan kantornya Pak Iya. ya. Tapi kalau orang nikah kan banyak di mana Banyak. Lampung ya Pak ya. Enggak. Oh. Udah ada wilayah kerja. Oh tetap di Lampung Selatan ya Pak Iya, ya. Jadi- wilayah kerja sendiri ya. Oh iya. Ramai Pak tiap minggu jadi itu penghulu. Tergantung musimnya. Oh. Iya. Kan biasanya musim sawal nih Pak. Sawahnya lagi rame. Lagi rame ini. Masya Allah. Itu ya. Sawah setelah haji itu lagi rame. Iya. Cukup banyak jobnya Pak. Berarti seminggu tuh pasti ada Pak atau misalnya 2 minggu sekali, 3 minggu sekali sekarang nih Pak. Kalau di kabupaten dengan di kota itu beda. Hmm. Kalau di kabupaten tuh dia nggak kenal hari libur. Iya Pak ya. Iya. Kadang seminggu bisa lebih ya Pak dari dua orang. besok aja ini saya besok itu hari Kamis itu 1, hari Jumat 2. Jadi artinya Besok 1. Iya, Jumat 2. Oh. Jadi ya nggak Allah. harus hari libur kalau di wilayah kabupaten. Kalau di Iya, kota memang banyak di hari libur. Iya. Kenapa ya Pak ya? Kan mungkin jam kerja padahal ya Pak ya. Ya, satu jam kerja karena mayoritas mata pencahariannya mereka tetap petani. Ya, kalau petani ya, Ya kan, bisa kapan aja Pak kapan ya? aja bisa. Oh iya. Boleh. Mungkin di kota beda-beda ya Di Pak ya, kota beda kantoran karena ya. perkantoran banyak pegawai, banyak karyawan gitu kan. Sehingga aja banyak ambil waktu libur gitu.
Masya Allah, iya. Jadi cukup gimana Pak? Agak capek ya Pak, berarti seminggu bisa banyak orang gitu ya Pak ya kalau di Lampung Selatan. Aman ya Pak ya? Aman aja ya, insyaallah aman. Jadi PP apa ya dari Tanjung Karang ke Lampung Selatan tiap hari kalau ngantor Pak? Iya, karena kalau saya mau harus di sana juga kasihan masjidnya nanti. Iya. Saya masih punya tanggung jawab di masjid. Iya. Tapi tuh kalau KUA itu ada jam kerjanya atau emang nunggu kalau ada yang menikah ya Pak? Jam kerja. Tetap. Ada jam kerja ya? Tetap Dari kerja. pagi sampai sore Pak ya? Iya biasa. Biasa ya? Jadi Jadi kalau ke masjidnya itu malam-malam ya Pak ya? Maksudnya ke masjid malam gimana? Ya kan kalau dari pagi sampai sore. Oh kerja. iya, untuk ke tempat kita. Ya. Untuk pulang ke tempat kita. Heeh. Iya banyak malam sore udah di rumah. Sore udah di rumah. Jadi kan jam kerja tuh jam 4 gitu kan. Ya paling kan jam 5 udah di rumah kita. Iya. Kita udah di rumah. Jadi maghrib isya udah aktivitas sampai Di masjid subuh. ya, Pak, ya? Habis subuh berangkat lagi. Iya. Insya Allah. Itu ya Pak ya. Selain jadi ketua takmir juga punya kesibukan ya. Jadi Masya Allah ya menjadi penghulu ya. Masya Allah. Alhamdulillah sekarang juga selain menjadi ketua takmir masjid, menjadi penghulu, Bapak juga apakah aktif dengan organisasi-organisasi Pak? Mungkin keagamaan atau lainnya? Untuk sementara ini belum dulu nggak kepegang sekarang. Nggak Kepegang lagi. Udah capek. Kalau waktu itu saya masih kepegang. Saya masih aktivis di mahasiswa gitu kan, di ormas lain gitu. Iya. Karena mungkin untuk masjid aja dengan ngurus di masyarakat repot. Satu sisi saya memang juga sekarang ketua RT gitu kan. Banyak bener ya Pak ya, jadi ketua takmir, ketua RT, penghulu ya Pak ya. Masya Jadi Allah. terlalu repot kalau kita ngambil lagi gitu. Iya. Tapi dulu belajarnya mungkin dari banyak ikut organisasi mahasiswa. Iya, Pak. banyak organisasi mahasiswa. Cuman kuliah berarti ya Pak. Iya. Ya? Oke. Di ormas juga ikut juga kita. Ormas ya Pak ya, masih ya, Masya Allah. Sekarang udah sibuk ya teman-teman semua. Tapi di tengah-tengah kesibukan tetap ya Pak ya. Jadi ketua takmir ini Insya Allah. jadi keberkahan tersendiri ya Pak ya. Insya Allah. Dimudahkan dalam segala urusan ya Amin. Pak ya. Amin. Dulu mungkin pendidikannya di UIN ya Pak ya. Iya. Di UIN. Terus juga apakah emang udah dari dulu Pak senang ke masjid ini Pak? Dari kecil kah atau pas disuruh orang tua aja baru ke masjid, atau emang ada kesadaran Pak dari dulu untuk ke masjid? Aktif di masjid. Iya. Ya. Gimana tuh Pak? Karena saya sejak SMP itu aja saya di madrasah. Udah MTS dulu ya? Iya, di MTS, kemudian ngambil di Aliyah. Itu penyesuaiannya saya tahun 90 itu udah belajar ngaji. Ngajar gitu. Bukan belajar ngaji lagi ya Pak ya? Masya Allah. Terus jadi apakah jadi Ustadz langsung jadi guru ngaji di masjid atau gimana Pak? Itu semua proses. Kita proses. Artinya kita nggak semata-mata mau jadi guru gitu loh. Niat kita awalnya mau belajar gitu. Iya. Ternyata ada yang belajar sama kita gitu. Orang yang mau ya Pak ya. Orang yang mau gitu ya. Masya Allah. Jadi niatannya kita mau jadi guru, mau jadi itu waktu itu nggak ada, niatnya mau belajar aja gitu kan. Belajar aja. Gak taunya datang sendiri ya Pak ya. Masya Allah. Itu ya tadi tentang perjalanan Pak Imam. Udah dari sekolahnya dulu ya Pak ya, dari MTS emang dari madrasah Aliyah. Jenjang pendidikannya juga emang sudah Islami gitu ya. Jadi udah terbiasa gitu ya Pak ya. Insya Allah. Ke masjid-masjid. Insya Allah. Apakah Bapak juga pernah itu Pak untuk belajar mungkin keluar kota atau keluar pulau gitu Pak? Pernah kemananya Pak untuk belajar tentang dakwah ini Pak? Kalau dakwah belum, saya banyak keluar daerah itu pada saat organisasi tadi. Organisasi. Pada saat saya di IPNU, di Ansor, di NU, banyak saya keluar. Di Ansor. Oh iya. Di PMII. Iya, keluar kota kemana tuh Pak biasanya Pak? Pernah kemana aja Pak? Yang sudah saya waktu ikut kongres di Makassar tahun 2000 itu di Makassar. Kemudian tahun 1999 saya ikut juga jadi muktamar di Lirboyo. Iya. Kemudian kongres GP Ansor di Boyolali kita ikut juga. Ikut Muker di Surabaya juga ikut.
silaturahmi, apa namanya, pelajar teladan nasional di Jakarta, di Bogor, kita pernah juga. Iya. Dan masih banyak lagi lah. Masih banyak ya, Pak ya. Berarti banyak, udah banyak keluar kota, keluar pulau ke Jawa ya Pak ya, paling banyak ke Jawa ya, Pulau Jawa ya. Iya. Banyak ketemu orang-orang hebat berarti ya Pak ya. Enggak juga. Ketemu siapa aja Pak kira-kira Pak waktu ke ikut kongres waktu itu Pak? Ketemu orang-orang hebat siapa kira-kira? Ya waktu itu karena presidennya Gus Dur, ketemu presiden kita. Ketemu presiden Pak. Masya Allah, dari zaman Presiden Gus Dur ya. Iya, ketua NU-nya pada saat itu Ki Hasyim Muzadi kan. Ya sempat ketemu dan sempat salaman juga di Maros di Makassar gitu. Berarti sempat ngelihat juga dia pidato secara langsung gitu ya, Pak. Iya. Ya, mungkin salah satu tokoh yang memiliki pengaruh juga ya, presiden kita ya, presiden keempat ya, Gus Dur, dengan cara pimpinannya juga Indonesia insya Allah maju pada saat itu ya Pak ya. Masya Allah. Udah pernah ketemu nih ternyata ya Pak Imam dengan mantan presiden kita. Masya Allah. Nah itu tadi ya perjalanan Pak Imam. Nah ini mungkin pertanyaannya ya kembali lagi tentang masjid tadi ya Pak ya. Kalau kita ngomongin masjid ini kan tentunya ketemu dengan jamaah-jamaah yang ya punya pemikirannya berbeda-beda ya Pak ya. Nah kira-kira tantangan apa nih Pak? Kira-kira kalau ada jamaah tuh nggak setuju dengan program ini atau gimana? Apakah pernah ketemu dengan jamaah-jamaah seperti itu, dan kalau pernah, kira-kira gimana tangga itu Bapak untuk menanggapi jamaah tersebut? Ya kita sering jamaah-jamaah kayak gitu. Ada lah Pak ya. Iya. Tapi kan artinya kita tanggapinya sederhana aja gitu loh. Iya. Sederhana aja. Artinya konteks kita kan pada prinsipnya sama, sama Tuhan kita Allah Taala. Kemudian kita mau menyembah Allah Taala. Selagi memang dia tidak buat anarkisme, ngajak buat yang kerusakan, ya kita toleransi aja nggak apa-apa gitu. Iya. Karena perbedaan pandangan menurut saya wajar ya Pak. Wajar menurut saya gitu loh. Tetapi mendoktrin orang lain untuk ikut serta, nah itu ya. Nah, iya. Itu yang kita ngeri ya Pak. Iya, itu. Jadi mungkin gimana Pak kalau ada orang-orang seperti itu, apakah Bapak ajak untuk diskusi kah atau gimana Pak untuk menanggapi orang-orang yang seperti itu? Terkadang saya ajak bicara dalam konteks misalnya disiplin ilmunya. Kalau saya lebih apa namanya, konteks itu ke disiplin ilmunya. Misalnya ketika dia ngajak mengeluarkan hadis gitu kan. Iya. Nah, saya subjek hadisnya, objek hadisnya itu yang saya tanya. Iya. Apakah dia mutawatir, apakah hasan, sampai sejauh masih pemahaman hadis. Kok mudah amat gitu menyatakan A, B gitu. Iya. Kadang ya suka memberi apa? Fatwa-fatwa. Iya. Artinya kan fatwa itu nggak harus cepat gitu loh, nggak harus cepat. Artinya dalam konteks mengistinbatkan hukum dalam bahasa saya itu ya. Iya. Menetapkan suatu permasalahan, kita lihat dulu ada ilatnya, itu artinya sebabnya apa, gitu kan, pengecualiannya apa dan seterusnya. Kemudian dampak maslahat mafsadatnya seperti apa gitu. Iya. Berarti ya program-program dari Masjid Jami As-Sa'adah ini ya tentunya mengikuti tadi ya Pak ya, dengan tuntunan-tuntunan Rasul gitu ya Pak ya. Iya. Jadi kalau misalnya ada yang kurang setuju mungkin ya Pak dengan program-program masjid, ya bisa diadu gitu ya Pak ya untuk apa masalah hadis-hadisnya tentunya ya Pak ya. Ya kalau diadu sih enggak, cuma kan kita gini, kita toleransi aja. Yang jelas artinya kita juga punya pemahaman gitu loh. Ini paham kita. Jadi artinya kita ibadah itu emang punya dasar hukumnya gitu. Itu aja sih. Iya. Jadi kita nggak sampai berdebat atau apa nggak sampai ke sana kalau Insya Allah jangan sampai ya Pak ya, jangan pernah ada gitu. Iya. Ya mungkin kedepannya juga ya kalau ada yang gitu mungkin Pak ya, kita udah siap gitu Pak. Insya Allah siap. Ya pada dasarnya ya program-program masjid ya dibuat untuk memberikan dakwah ke jamaah-jamaah. Terus juga ya pengen para jamaah itu hadir minimal sholat 5 waktunya berjamaah di masjid ya Pak ya. Khususnya yang ikhwan ya bapak-bapak biasanya. Dan juga ya tentunya dari takmir masjid sendiri pengen itu tadi ya ada renovasi, ada penggelaran karpet tadi ya Pak ya, untuk menyamankan masjid supaya
ya jamaah bisa datang itu dengan nyaman dan juga ibadahnya juga khusyuk dan lain sebagainya gitu ya Pak ya. Nah, lanjut ke materi pertanyaan-pertanyaan berikutnya yang biasanya saya tanyakan juga Pak, yaitu tentang kemajuan teknologi sekarang Pak ya. Itu kan tadi misalnya ada Bapak tadi udah ngomongin ada kajian Bapak malam Senin gitu ya Pak ya. Kalau ibu-ibu Sabtu siang. Nah, kira-kira itu udah ada dokumentasi misalnya kalau mau mensiarkan dakwahnya keluar itu apakah udah ada Pak untuk misalnya teknologi live streaming atau dan lain sebagainya? Kalau yang untuk malam Kamis yang sebulan sekali. Sebulan sekali. Emang kita live di Facebook. Oh, Facebook. Terbuka kita gitu loh. Emang bapak sekali ya Pak? Facebook ya Pak ya. Terbuka. Jadi siapapun bisa lihat kita. Iya. Nah, untuk yang ibu-ibu ini masih canggung kan, baca ngaji takut banyak yang salah gitu. Masih malu-malu. Oke. Masih malu-malu. Tapi kalau untuk di grup kita sendiri, grup WA, WhatsApp di masjid itu jalan kok untuk diskusi. Ya. Masalah-masalah apa, kira-kira ada konten-konten yang meragukan ataupun apa, mereka ngelempar pertanyaan. Ya, paling sedikit kita lurusin. Itu aja. Jadi grup WA-nya aktif gitu ya Pak ya. Saling tanya jawab gitu ya Pak ya. Kalau live streaming tadi udah keren gitu Pak ya, bisa live streaming di Facebook ya Pak ya. Itu sebulan sekali tapi ya Pak ya. Sebulan sekali. Iya. Malam Kamis tuh ya Pak. Malam Kamis. Masya Allah. Itu yang ngaji kitab Al-Hikam ya Pak ya. Syarah Hikam. Syarah Hikam ya. Oke. Udah ya cukup baik lah Pak ya. Mungkin udah ada kemajuan ya, teknologi juga dipakai ya Pak ya. Insya Allah bisa menyebarkan syiar ya, dakwah ke seluruh penjuru dunia ya Pak ya. Kan kalau internet kan seluruh dunia Pak ya. Iya. Masya Allah. Nah, kalau yang lainnya Pak, misalnya untuk keamanan, apakah udah ada CCTV ataukah ada, kalau misalnya mau azan itu udah ada jam digital? Jam digital sudah ada, tapi nanti kan mau diberitahu tentang waktunya ya, yang langsung otomatis azan itu kan. Ada digital kita. Nah, jam kemudian ya, Pak ya? Kalau jam. Sekarang ada jam, ada TV. Ada TV-nya ya. Nah, kemudian di Asadah untuk jamnya, Pak ya? Jam aja. Nah, untuk TV-nya itu kita proyektor belum ada. Nah, untuk CCTV dalam perbaikan ada kita. Tapi ada Pak ya? Ada. Ya, karena kemarin lagi renov itu, kabel acak-acakan dan seterusnya. Emang sudah lama CCTV. Udah lama. Nah, setelah lagi renov itu yang ini naruh di mana, yang ini naruh di mana. Jadi artinya mau kita tata lagi gitu loh. Karena renov itu belum selesai. Masih jalan. Kalau insya Allah udah kelar semua, bisa aktif lagi ya Pak ya. Karena emang cukup dibutuhkan ya Pak ya. Siapa tahu kan ada misalnya jamaah yang bawa mobil, motor ya Pak ya, takut kenapa gitu ya. Walaupun parkirnya udah di basement tadi ya Pak ya. Betul. Ya tetap aja ya Pak ya, namanya orang yang mungkin ada ketakutan gitu ya Pak. Kendaraannya dimaling orang ya Pak ya. Ya mungkin itu akan dilanjutkan ya Pak ya, untuk pembenahan CCTV-nya. Insyaallah. Terus juga udah ada jam digital ya Pak ya. Ada. Masih bagus Pak, masih pas waktunya. Masih pas. Cuman kayaknya itu harus diganti lebih besar lagi, lebih bagus lagi kayaknya sih nanti. TV ya Pak ya. Karena disesuaikan juga dengan bangunan masjid itu. Iya. Itu kan jam digital dari tahun 2015 itu. Wah, lama. Udah 10 tahun ya Pak ya. Iya. Memang harus dimudahin lagi. Iya loh ya. Udah menggah masa jam digital udah lama ya Pak ya. Ya, di sentra masjid ada Pak. Ini jam digital ada. Iya, insyaallah. Nanti ini mungkin bisa ya kontak-kontak lagi ke sama kami Pak ya. Insyaallah. Ya, insyaallah sentra masjid menjadi ya pusat kebutuhannya Pak ya. Karpet ada, insyaallah jam digital ada, TV digital ada. Ya banyak lagi ya program sentra masjid lainnya. Bahkan juga untuk sekarang ini sentra masjid juga ada program untuk
seminar kemasjidan biasanya Pak untuk para takmir masjid. Oh iya. Diajak berkumpul, belajar lagi tentang kemasjidannya ya Pak ya, tentang ya memakmurkan masjid ya. Ya, kita pernah ikut juga waktu itu beberapa kali itu. Ya, sentra masjid alhamdulillah sampai sekarang istiqomah ya untuk mengadakan program itu ya, biar juga mengedukasi ya para takmir masjid supaya bisa menjalankan masjidnya insya Allah bisa makmur ya Pak ya, didatangi oleh banyak jamaah. Ya. Amin. Ya, mungkin itu ya Pak ya. Oke, ya. Kita alhamdulillah tidak terasa ya udah. Alhamdulillah. Lebih kurang ya sejam kurang mungkin ya Pak ya. Ya, kita cukupkan ya, alhamdulillah sudah banyak berbincang-bincang ya tentang kemasjidan, terutama di Masjid Jami As-Sa'adah ya, yang saya highlight tadi Pak ya, tentang perpustakaannya nih Pak ya. Mungkin bisa jadi salah satu contoh bagi para masjid-masjid lainnya ya Pak ya. Yang akan datang nanti insya Allah jadi contoh. Sekarang belum. Ya. Mungkin bisa diaktifkan dulu ya Pak ya. Ya, tapi nggak apa-apa ya Pak. Udah ada niatnya juga itu Pak ya. Nah, bisa jadi untuk meningkatkan literasi ya. Tingkat baca. Insyaallah. Para masyarakat yang di sekitar masjid ya bisa untuk tidak hanya sholat, tidak hanya istirahat, tapi juga mungkin sesekali ya baca buku ya untuk meningkatkan literasi supaya lebih pintar lagi ya Pak ya, lebih berisi lagi ilmu-ilmunya. Mungkin itu ya yang saya highlight tadi tentang program di Masjid Jami As-Sa'adah. Alhamdulillah menjadi salah satu sahabat masjid kami dari sentra masjid ya, mempercayakan kebutuhannya di sini. Alhamdulillah nyaman ya. Dan insya Allah silaturahmi kita tetap berjalan ya Pak ya. Insya Allah. Mungkin ke nextnya bisa mengikuti kegiatan seminar kemasjidan ya Pak ya, dan lain sebagainya. Mungkin itu aja Pak ya. Oke. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih sudah hadir di sentra masjid. Sama-sama. Minum-minum dulu Pak. Oke, siap. Terima kasih. Tadi lupa nih. Saya lupa terus nih kalau ada minum nawarin ke jamaah. Minum aja Pak ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu ya teman-teman semua. Alhamdulillah telah kita dengarkan tadi cerita dari Bapak Imam Setiawan Sarjana Agama, seorang takmir, ketua takmir Masjid Jami As-Sa'adah Tanjung Karang, Bandar Lampung. Itu saja episode kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Alhamdulillah.